Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita memulai proses pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita sama-sama memulainya dengan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ayo ketua kelas maju ke depan. Next. Oke. Selanjutnya untuk mengecek kehadiran hari ini, Ustadz Yanda ya. Ustadz akan mengecek kehadiran kalian pada hari ini. Siapa saja yang tidak hadir atau ada halangan untuk hadir pada hari ini. Oke, next ya. Selanjutnya, sebelum mulai proses pembelajaran, coba kalian perhatikan kiri kanan kursi mejanya, apakah sudah rapi, apakah sudah posisinya sudah benar, alat tulis dan buku untuk pembelajaran hari ini, apakah sudah siap atau belum? Sudah siap. Oke. Selanjutnya silakan berdiri semua. Oke, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk agar lebih semangat lagi belajar hari ini dan kita menghargai lagu-lagu nasional di negara kita. Dinyanyikan atau langsung? Langsung aja. Tidak perlu dinyanyikan. Oke. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Oke, silakan duduk. Baiklah, karena tadi sudah kita menyanyikan lagu nasional, wajib nasional. Selanjutnya untuk lebih semangat lagi, mari sama-sama kita tepuk semangat. Oke, semangatnya harus Oke. Ayo, sekarang berdiri sebenarnya. Berdiri lagi. Oke, biar semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Silakan duduk. Dan selanjutnya ada nyanyian lagi. Nyanyiannya sebentar saja. Jadi ini siap belajar. Nyanyi siap belajar. Oke, Ustadz nyanyikan dulu pertama. 1, 2, 3. Ini mataku untuk melihat. Ini telingaku untuk mendengar. Ini tanganku untuk menulis. Marilah semua bersama-sama siap belajar. Oke. Baiklah. Selanjutnya hari ini kita akan belajar mengenai sumber energi yang ada di sekitar kita. Adapun sebelumnya Ustadz bertanya dulu, kemarin kita sudah belajar mengenai apa? Mengenai bentuk-bentuk energi yang ada di sekitar kita. Kan kita kemarin sudah sudah kita pelajari bahwa bentuk-bentuk energi itu ada energi panas, energi listrik, energi baterai, dan yang dihasilkan dari sekitar kita. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sumbernya. Karena kita sudah tahu bentuk-bentuknya, jadi kita akan memperdalam pengetahuannya dari mana sih sumber pembelajaran tersebut, sumber energi tersebut. Jadi untuk kita belajar hari ini banyak mengenai sumber energi. Ada matahari nanti ya,
ada air, ada bahan bakar, terus ada baterai, ada makanan, dan lain sebagainya. Untuk lebih lanjut tahunya, mari sama-sama ikuti proses pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah anak-anak, untuk kembali fokus, halo. Hai. Halo. Halo. Halo-halonya, hai. Hai, halo. Halo. Oke, kembali fokus. Sebelum masuk ke materi yang akan Ustadz tampilkan nanti ada gambar sama video. Nah, untuk proses pembelajarannya yang pertama Ustadz mau bertanya. Pertanyaannya ada 2, mudah ya. Itu biasa kita lakukan sehari-hari. Coba Ustadz bertanya, pagi tadi kira-kira anak-anak sudah sarapan? Sudah makan? Sudah ya, sudah semua. Sarapannya sarapan apa aja? Nasi goreng. Terus apa lagi? Pempek, ada yang roti. Oke. Nah, kira-kira pertanyaan kedua dari Ustadz. Kira-kira kenapa kita perlu makan? Biar kuat. Ada lagi? Biar tidak lesu. Ada lagi yang mau berpendapat? Cukup. Oke. Ustadz jelaskan sedikit kenapa kita perlu makan. Karena kita biar kuat tadi benar. Biar tidak lemas benar. Yang lebih tepatnya lagi biar kita mendapatkan energi. Nah, kembali lagi kita sebagai makhluk hidup, manusia selain hewan dan tumbuhan, kita juga membutuhkan energi. Apa anak-anak? Energi. Nah, kita akan belajar mengenai sumbernya hari ini. Jadi, perhatikan ke depan. Bunda, maaf, untuk gambarnya itu sebenarnya enggak. Gambarnya itu gambar orang kartun juga, orang lagi berjemur sebenarnya. Tapi ditampilkan di Infokus begitu. Mohon maaf sebelumnya. Jadi ilustrasinya saja ada gambar orang lagi berjemur. Nah, silakan anak-anak perhatikan gambar di depan. Kira-kira gambar di depan ini lagi ngapain? Orangnya berjemur. Oke. Iya, sebenarnya lagi berjemur. Kira-kira kalau kalian di posisi orang tersebut, apa yang kalian rasakan? Hangat, panas, kepanasan. Oke. Yang terjadi yaitu panas. Hal itu, kenapa hal itu bisa terjadi? Coba, ada yang mau berpendapat? Mataharinya panas. Ada lagi? Cukup. Nah, bagus sekali ya. Mengenai hal tersebut, kenapa dia bisa merasakan panas? Karena ada cahaya matahari. Cahaya matahari itu menghasilkan energi panas. Itu salah satu contoh sumber energi. Kita masih masih panas itu bentuk energinya. Tapi sumbernya dari matahari begitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi anak-anak? Tidak ada. Lanjut ya. Untuk sumber energi mataharinya itu yang pertama. Nanti kita akan bahas selanjutnya dengan menampilkan video pembelajaran. Baiklah, selanjutnya coba perhatikan ke depan. Ustadz akan menampilkan video pembelajaran pada hari ini. Bunda, Ustadz, isi dari video tersebut sebenarnya bahasa yang lebih mudah lagi mengenai sumber-sumber kayak matahari, makanan, seterusnya. Tapi coba saya jelaskan ini saja ya. Baiklah anak-anak, coba perhatikan ke depan. Yang pertama tadi sudah kita bahas sedikit mengenai sumber energi yang pertama. Agak gemeter saya. Yang pertama matahari. Sudah pasti kita sehari-hari bisa merasakan
panasnya matahari, sinarnya matahari ya. Baik kita berangkat sekolah ataupun pulang sekolah. Lagi trik-triknya kalau lagi siang lebih panas, kalau pagi itu ada manfaatnya ya anak-anak untuk kesehatan kita. Dan juga tambahan dari Ustadz, matahari ini merupakan sumber energi terbesar yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Karena dengan adanya matahari kita maupun makhluk hidup lainnya mampu berkembang dan tumbuh dengan baik ya. Baiklah, energi matahari ini memiliki cahaya dan panas. Energi matahari memiliki manfaat yang sangat besar bagi manusia. Contohnya, coba Ustadz tanya, di rumah kalau sudah dicuci, bajunya akan dijemur, pasti dijemur biar kering. Nah, biasanya jemurnya di bawah sinar matahari. Terus juga dengan adanya matahari, ruangan rumah atau kondisi rumah bisa lebih hangat. Kalau bayangkan kalau tidak ada matahari, dunia ini bakalan gelap, tidak ada cahaya. Oke, selanjutnya slide berikutnya, perhatikan lagi ke depan. Yang kedua yaitu makanan. Tadi sudah kita bahas sedikit makanan. Semua makhluk hidup itu perlu makanan. Kita juga perlu makan, hewan juga perlu makan, tumbuhan juga perlu makan. Nah, kita perlu makan itu untuk mendapatkan apa tadi? Energi. Untuk kita beraktivitas sehari-hari seperti belajar, bermain, berjalan, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena di dalam tubuh kita membutuhkan energi untuk menggerakkan otot-otot, sendi-sendi yang ada di tubuh kita untuk beraktivitas sehari-hari. Oke, selanjutnya ada bahan bakar. Bahan bakar itu apa Ustadz? Bahan bakar itu kalian ada nggak kendaraan di rumah? Ada. Contohnya apa? Motor, mobil. Nah, itu saja dulu. Motor dan mobil itu membutuhkan bahan bakar. Bahan bakarnya yang kita kenal apa? Bensin, ada Pertalite, ada Pertamax ya. Nah, itu merupakan contoh bahan bakar yang ada di sekitar kita untuk dapat menggerakkan kendaraan bermotor atau mobil yang ada di rumah kita terkhususnya ya. Selain itu ada juga, kalau dulu ada kompor minyak ya, ada lampu minyak, tapi sekarang sudah ada lampu listrik. Oke, selanjutnya lanjut ke angin. Oke, coba biar fokus lagi, kita tepuk fokus ya, tepuk fokus. 1, 2, 3, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, begitu ya. Lanjut kita bahas angin atau wind. Angin merupakan sumber energi yang berasal dari gerakan udara. Angin bermanfaat untuk menggerakkan ya. Misalnya ada bendera yang sudah kita naikkan, dia bisa bergerak, berkibar. Karena ada dorongan dari angin ya, ada udaranya. Dan juga coba Ustadz tanya, kira-kira pernah main layangan? Sudah pasti pernah ya. Sudah lihat layangan. Nah, layangan itu bisa naik karena ada angin ya. Karena ada udara. Dan yang lebih besar lagi ada kincir angin. Kincir angin ya. Selanjutnya, nah 2 lagi ya. Ada air. Semua makhluk hidup membutuhkan air. Kita perlu air. Karena dengan air kita bisa menghilangkan rasa haus ya. Untuk tumbuhan kira-kira apa? Biar kita bisa siram, bisa
subur, bisa diserap oleh akarnya, lalu disebarlah ke batang pohonnya, lalu ke daun ya. Air itu merupakan kebutuhan yang paling penting dalam hidup kita selain matahari. Karena air merupakan kebutuhan yang sangat kita butuhkan ya anak-anak. Selanjutnya terakhir baterai. Nah, baterai, sumber energi yang terakhir yaitu baterai merupakan sumber energi yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan adanya baterai, kita bisa menghemat energi dan juga bisa kita gunakan sehari-hari seperti ada handphone, ada senter, ada jam dinding. Itu beberapa benda yang membutuhkan baterai tadi. Karena kalau tidak ada baterai, dia tidak akan bisa digunakan. Oke, begitu. Sebelum masuk ke tugasnya, tugas kelompok, ini semestinya dibagi kelompok benar. Nah, sebelum kita susun kelompoknya, coba Ustadz tanya, ada yang ingin ditanyakan dari materi yang telah Ustadz sampaikan tadi? Cukup ya, alhamdulillah. Oke, selanjutnya sudah dibagi, sudah ya, sudah habis. Tutup. Nah, ini untuk tugasnya enggak usah. Lewat aja. Saya jelaskan sedikit boleh? Oke. Baiklah. Nah, untuk tugasnya dibagi per kelompok sebenarnya. Nah, kelompoknya itu nanti disuruh gunting sebenarnya Bunda. Disuruh gunting yang di sini tidak digunting. Terus diguntingnya sampai sini saja. Nanti anak-anak tersebut disuruh nempel. Nah, untuk mengasah psikomotoriknya, mereka menggunting ini lalu menempel sesuai sumber energi masing-masing. Ada matahari, ada makanan tadi, dan di sini juga sesuai. Ada yang lagi berjemur, ada yang jemur pakaian, berarti ini masuk ke energi matahari sebenarnya. Oke. Ini nanti kalau memang anak-anak telah selesai disuruh ke depan presentasi. Dan untuk bagian penutupnya anak-anak mengerjakan soal evaluasi. Setelah dikerjakan nanti saya koreksi. Selanjutnya ada refleksi dikit bagaimana pembelajaran hari ini, apakah sudah paham, terus apakah perasaannya gembira begitu. Setelah itu doa, terus penutup. Baiklah anak-anak, hari ini itu saja proses pembelajaran kita. Ada baiknya kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Oke, itu saja pembelajaran hari ini. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf kepada Allah. Mari sama-sama kita mohon ampun. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke kegiatan inti. Oke. Baiklah anak-anak, kita hari ini akan belajar mengenai jam dinding. Jam dinding, kira-kira ada nggak di rumah? Pasti ada ya. Jam dindingnya besar atau kecil? Di rumahnya sedang. Oke, ada yang besar, ada yang kecil, bagus sekali ya. Alhamdulillah. Coba perhatikan ke depan lagi. Di sini ada Ustadz bawakan jam dinding. Ada gambar Hello Kitty-nya. Jam dinding ini sangat penting ya. Berada di rumah terkhususnya. Tapi kalau kita sehari-hari, kita biasanya menggunakan jam tangan ya. Yang ada di tangan lebih kecil, lebih efisien, lebih mudah kita membawanya ke mana-mana. Tapi kalau jam dinding itu harus ada di rumah ya. Kalau kita bawa keliling-keliling terlalu merepotkan. Nah, jam dinding ini sangat penting. Kenapa? Karena bisa mengetahui waktu. Hari ini kira-kira jam berapa ya? Nah,
Coba dilihat ini jam berapa. Ini angka berapa? Angka 9. Jam dinding itu merupakan kumpulan angka-angka ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Nah, apa gunanya ada 3 jarum ini? Jarum yang pendek di bawah sekali bisa dilihat ya. Itu merupakan tanda jamnya. Ya. Terus untuk yang lebih panjang di atas yang di bawah tadi yang lebih atas nomor 2 itu untuk menitnya. Sedangkan yang panjang kecil di tengah itu untuk detiknya. 1 jam itu anak-anak merupakan 60 menit. Nah, ya, 60 menit. Dari misalnya sekarang sudah jam 10 lewat 48 atau 9 ya. Nah, 48. Nah, dari sebab itulah kita dapat mengetahui jam sekarang jam berapa, yaitu jam 10 lewat 49. Kira-kira ada yang mau bertanya terlebih dahulu sebelum Ustaz lanjutkan lagi? Tidak ada? Oke. Bagus sekali ya. Kenapa yang kecil ini bergerak terus Ustaz? Sedangkan yang duanya tidak. Karena jam itu kan merupakan kumpulan dari angka-angka yang akan kita tentukan, yang kita bisa kita ketahui mengenai jam berapa hari ini. Nah, jadi kenapa dia bergerak terus? Karena ini detiknya. Detiknya itu 1 menit itu anak-anak adalah 60 detik. 1 menit itu adalah 60 detik. Jadi kalau dia 5 menit berarti berapa? 60 kali 5? Nah, bagus. Nah, jadi karena itulah jam ini yang di tengah ini bergerak terus karena dia detik lebih cepat bergeraknya, menit agak lebih cepat juga dari jam. Jamnya lebih lama yang di bawah ya. Kira-kira ada lagi? Ada lagi anak-anak? Coba dilihat lagi. Ini contoh jam dinding yang Ustadz bawa dari rumah ya. Nanti coba kalian lihat. Banyak jenis-jenis jam ya. Ada jenis jam yang kalau jamnya ke arah jam 12. Kalau jam 12 itu arahnya yang di lebih pendek, dia arah ke 12 ya. Terus yang panjang kedua itu juga arah 12. Di situ nanti biasanya kalau jam yang pernah ada Ustadz lihat juga ya, biasanya ada di masjid juga, dia berbunyi ting nong gitu ya. Terus kalau di film-film juga kadang keluar burungnya ya, keluar masuk ya, ada suara burungnya. Dan banyak sekali ya jenis-jenis jam, ada bentuk lob, ada bentuk segitiga, ada juga, atau juga bisa ada juga yang bentuknya bisa kita letakkan di meja, bisa jadi alarm kalau kita bisa bangun cepat, misalnya mau tahajud, jadi kita buat alarm dulu anak-anak di jam yang biasa untuk alarm, nanti dia bisa bunyi sendiri sesuai keinginan kita, bisa kita arahkan mau jam berapa kita bangunnya, atau jam 3 atau jam 2 begitu ya. Banyak sekali jenis-jenis jamnya. Kira-kira begitu saja pelajaran mengenai jam ya. Selesai Bunda. Oke, baiklah anak-anak, itu saja
pembahasan kita mengenai jam dan kegunaannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu saja kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, itu saja anak-anak pelajaran hari ini. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf, kepada Allah mari sama-sama kita mohon ampun. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, benar. Boleh coba tolong perkenalkan kembali tentang bedanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayatullah. Saya lahir di Desa Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir, tepatnya di tanggal 6 Oktober 1997. Sekarang kira-kira umur saya 28 tahun. Saya merupakan lulusan sarjana dari pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah di Universitas Islam Negeri Raden Kota Palembang, dan juga berkesempatan mengikuti pendidikan guru profesi guru di Universitas Veteran Bangun Nusantara di Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari pendidikan tersebut saya mendapatkan ijazah S1 dan sertifikat pendidik khususnya. Saya pernah juga mengajar di rumah tahfiz sebagai guru tahsin di Geria Al-Madani Palembang, letaknya di Bukit Seguntang, selama 1 tahun. Selanjutnya saya melebarkan sayap lagi melamar mencoba ke sekolah SD plus Islam Al-Fat yang ada di Jakabaring, sekitar 2 tahun di sana. Setelah 2 tahun itu saya mencoba sebenarnya untuk mengikuti P3K. Nah, P3K ini saya alhamdulillah lulus sebenarnya. Lulus, saya jalani, dan saya di sana ditugaskan di Makarti Jaya, Ustadz. Makanya Ustadz kemarin ini di Makarti Jaya cukup terpelosok di sana, terlemparnya ke sana. Mau tidak mau, suka tidak suka saya laksanakan. Jadi saya coba laksanakan sampai tahun ini. Tahun ini per November tadi sudah saya ajukan surat pengunduran diri dan sudah diproses. Alasannya karena kondisi saya dengan istri saya jauh. Istri saya tugasnya di SD 13 Talangkapa. Kalau saya harus memaksakan diri untuk tetap tugas di Makarti Jaya, kami akan berjauhan. Terus kondisi di sana juga sebenarnya tidak ada apa-apa. Alasannya cuma biar kami bisa tidak berjauhan, tidak LDR lah istilah sekarang. Begitu. Jadi kemarin sudah diajukan dengan alasan tersebut. Nanti juga kami sekarang masih tinggal di 7 Ulu, di Gang Selekta, 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang. Nanti rencananya kalau memang di sini keterima, bisa bekerja di sini, kami akan pindah tinggal di Talangkelapa, mendekati sekolah istri. Jadi nanti istri tidak lagi butuh motor, ya, paling saya antar sebentar, saya langsung ke sekolah ini. Kalau memang nanti diberikan kesempatan, diterima untuk bergabung, berkontribusi untuk program-program yang ada di sekolah SD Islam Khalifah An-Nizam ini. Begitu sih sebenarnya.
Sudah ada rumahnya di Talang Kelapa. Di Talang Kelapa itu nyewa kemungkinan. Kalau di Tujuh Ulu memang sudah. Jadi sampai sekarang ini proses apa Pengunduran diri. pengunduran dirinya gimana sampai Sudah sudah selesai. keluar suratnya. Kalau suratnya belum, tapi kalau dari saya sudah selesai semua. Tidak bisa mengajukan mutasi ya kalau ketiga saya. Sudah diurus sebenarnya, tapi memang tidak bisa. Tidak bisa. Jadi memang harus resign. Iya, harus resign. Karena sebentar lagi juga kontrak saya habis. Sebentar lagi. Karena syarat pengunduran diri itu Bunda harus 90% sudah berjalan. benar sekali. Di bawah itu ada Di bawah itu ya ada sanksi lah, tapi saya sudah pas untuk mengajukan itu, tidak ada kendala. Tidak ada sanksi yang dikenakan. Tidak ada. Semuanya legowo, semuanya sudah dipertimbangkan atas dasar ya alasan tadi lebih baik begitu, karena di sana Bunda jujur saja Ustadz biayanya luar biasa. Kalau masalah keadaan alam sekitar orang-orang aman-aman saja, tidak ada masalah, tidak ada problem. Saya 100% 4 tahun bekerja, SKP saya sangat baik, bukan baik tapi sangat baik. Seluruh pekerjaan saya kerjakan, tapi karena alasan tersebut sepertinya harus saya ambil lah. Untuk kalau 2 dapur tuh lebih berat. Apanya? Iya, 100.000 sekali pulang. Kalau pergi pulang P3K juga baru dari enggak. Dia baru bulan kemarin, bulan 10 kemarin. Baru. Nah, dia dari PPG Prajab masuknya. Jadi tulisan Ustadz yang perihal kegagalan ini ya yang itulah keadaan benar. Keadaan di McCarthy ini maksudnya. Ya keadaan yang tadi. Iya tidak bisa. Iya banyak lah kalau urusan dapur, urusan LDR berat rasanya. Jadi begitu. Nanti kalau memang diberi kesempatan di sini, saya akan mendekat. Begitu. Kemudian saya baca di sini kelemahannya terlalu perfeksionis. Iya, perfeksionis. Saya ini agak ini, Bunda. Saya tuh gimana ya? Kalau bekerja itu pengennya sempurna. Tapi tetap realistis di sana saya jelaskan, tetap realistis. Saya sesuaikan dengan waktu yang ada, tepat waktu saya kerjakan. Begitu sih. Saya ingin ada perasaan ingin baik lah, terbaik begitu. Apapun itu. Kenapa itu dinilai menjadi sebuah kelemahan? Kadang itu membuat saya ada perasaan lebih lambat dari orang lain. Begitu. Contohnya tadi kayak lagi ngajar, ada perasaan kan akhirnya, waduh tidak tersampaikan semua, tidak selesai semua, tidak ada video yang tertampilkan begitu. Jadi ada perasaan juga, wah ini tidak 100% begitu. Begitu saja sih. Baiknya di situ, tapi buruknya ada perasaan agak lebih kurang puas begitu. Itu saja. Pelowongan dari mana? Pelowongan dari Instagram. Nggak ada kenalan di sini? Nggak ada. Cuma ada kakak tingkat aja, cuma say hi saja. Siapa? Dea kalau nggak salah namanya. Cuma say hi, dia kakak tingkat gitu. Cuma tahu saja, tidak pernah ngobrol, tidak pernah ini. Cuma pas di sini? Iya ketemunya kemarin. Ini Mbak Dea ya? Iya. Katanya begitu. Iya, begitu saja. Iya, boleh. Kelihatannya PGMI tapi segi Islamanya agak lebih dari cukup. Saya pikirannya SMA. MA. Saya dari MA.
alasan masuk MA karena dekat rumah. Sebelumnya saya SD, SMP, TK tidak. Iya, SD, SMP, gara-gara dekat rumah ada MA, bisa jalan kaki, jadi ke MA. Gitu. Jadi ya belajarnya di sana. Kebetulan program-program yang ada di MA itu Ustaz turun langsung ke masyarakat. Misalnya ada program yang kayak di Alfat sekarang sudah nerapkan. Kenapa tidak terjawabkan ya pertanyaan-pertanyaan? Karena tadi saya fokus pertanyaan sebelumnya tadi. Sehingga habis waktu. Kata siapa? Bunda Anissa. Silakan kumpul. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5. Tidak saya terima lagi. Nah, langsung saya tanda tangan. Ini Bunda maaf. Pas terakhir coba lihat tanda tangannya sama namanya. Tinggal seret begitu saja. Ada juga itu perasaan. Waduh, gimana ini? Ada juga gitu, Bunda. Kalau lagi di organisasi pasti saya ditunjuk wakil. Tidak bisa kata-kata ketum kemarin, saya ini kalau langsung mimpin tidak bisa katanya, karena saya ini lebih ke kata ketum itu lebih ke gimana nih ya kita harus gini. Nah disitulah saya jawab gini gitu. Begitu. Jadi kalau ke pemimpin kayaknya agak riweh ngomongin saya begitu sih. Sudah punya anak? Belum, masih program terus. Amin. Begitu. Ada lagi? Cukup ya. Nah. Ya terima kasih ya.